Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi tabi'in. Alhamdulillah jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah, kita lanjut mudzakarah tentang aqaid Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah-akidah atau hal-hal yang diyakini oleh umat Islam sesuai dengan madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita buka majelis kita dengan kirim al-Fatihah untuk guru kita dan mu'alif kitab ini. Ila hadirin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam azwaji aulad wa dzurriyyati ma'alif Syekh Hasan bin Abdullah Syekh Muhammad Syekh إلى سلطان بن صالح الجزائري اللهم ارفعنا بعلومه في الدارين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin terakhir kita membahas tentang umat yang terbaik dan tentang Isra wal Mi'raj, bahwa umat terbaik adalah umatnya Nabi Muhammad SAW, bahkan lebih baik daripada umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad SAW. Datangnya terakhir, tapi dapat keistimewaan lebih daripada umat-umat yang lebih dahulu datang ke dunia. Kemudian Isra wal Mi'raj, kesimpulannya kemarin bahwa Isra itu adalah perjalanan Nabi dari Mekah menuju Palestina. Kemudian Mi'raj adalah naiknya Nabi menembus 7 lapis langit. Dari Palestina itu menembus 7 lapis langit sampai ke Sidratul Muntaha, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu beliau lakukan dengan roh dan jasad, bukan hanya rohnya saja. Nah, sebagian ulama berpendapat itu hanya ruhnya saja yang Nabi berangkat. Karena kalau ruh, maka orang-orang kafir, orang-orang yang nggak percaya itu ya bukan hal yang luar biasa, karena seperti mimpi. Orang mimpi sekarang dia tidur, mungkin ngantuk di majelis, kemudian mimpi saya udah jalan-jalan ke Amerika gini. 5 menit terus bangun. Ya nggak aneh, namanya cuma mimpi. Nah, tapi kalau dengan jasadnya, maka ini justru menjadi keistimewaan. Nah, karena orang-orang kafir dulu ingkar ya karena ceritanya memang karena dengan jasadnya beliau berangkat melakukan perjalanan tersebut. Wallahu a'lam. Sekarang pembahasan tentang selanjutnya. Hal yang fa'u, apakah bermanfaat? Doa. Ad-da'iyah kepada orang yang doa itu sendiri, awil mad'u lahu, atau untuk orang yang didoakan. Doa itu apakah bermanfaat untuk yang doa itu sendiri, atau apakah bermanfaat untuk yang didoakan? Wa hal yasilu, dan apakah doa itu sampai, apakah sampai thawabu sadaqatil hayy, pahala sedekahnya orang yang hidup, ilal mayyiti, sampai kepada mayit, orang yang sudah mati. Idza uhdiya lahu dzalika, apabila pahala sedekah itu dihadiahkan kepada mayit. Pertanyaannya, apakah doa itu bermanfaat untuk yang doa itu sendiri atau yang didoakan? Yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah sampai pahala sedekahnya orang hidup jika dihadiahkan kepada orang mati, apakah sampai? Jawabannya, inna shadaqata, sungguhnya sedekah, amrun marghubun fihi, adalah perkara atau amalan yang dianjurkan. Wa du'a, dan doa, wa tadarru'a, dan memohon atau merendah ilallahi ta'ala, kepada Allah ta'ala, matlubun, juga dianjurkan. Wa kilahuma, dan semuanya itu, sedekah, doa, tadarru', merendah kepada Allah, merengek kepada Allah, nafi'un, bermanfaat, indahu ta'ala, di sisi Allah ta'ala, lil hayyi, untuk orang yang hidup, wal mayyiti, dan untuk orang yang sudah mati. Nih,
Pendapat jumhur atau mayoritas para ulama demikian. Jadi doa itu yang pertama, ya dia bermanfaat untuk yang doa itu sendiri. Untuk yang doa itu sendiri. Jadi doa ini memang sudah perintah dari Allah. Ud'uni astajib lakum. Kalian doa aja kepada aku, nanti bagian aku yang mengijabahi. Ini firman Allah Subhanahu wa taala. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Tuhan kalian berfirman, doa kalian kepada aku, maka nanti aku yang mengijabahi. Nah, tapi yang menjadi catatan kita adalah ijabahnya Allah itu tidak selalu sesuai dengan maunya kita, maunya hamba. Ijabahnya Allah itu kadang-kadang ya diijabah sesuai dengan permintaannya. Yang pertama. Kemudian yang kedua, terkadang ijabahnya Allah itu tidak tidak sesuai dengan diminta, tetapi diganti dengan perlindungan Allah kepada bahaya yang akan menimpa dia. Misal ada seorang berdoa minta kepada Allah SWT. Kemudian ternyata dalam takdirnya ini si hamba ini dia akan mendapatkan musibah. Tapi dengan doa ini Allah ganti, tidak diijabah doa yang dia minta. Padahal si hamba nggak ada minta perlindungan dari musibah, simpan untuk di akhirat. Yang ketiga, ijabahnya itu ada kalian disimpan. Dia sama sekali tidak ada bentuk ijabahnya Allah SWT. Tapi nanti ternyata disimpan untuk di akhirat. Ringkasnya orang doa tuh nggak rugi, sama sekali nggak rugi. Saya udah doa puluhan tahun, saya doa tidak ada yang doa. Kata Sayyidina Umar, saya tidak khawatir kalau doa saya itu nggak diijabah, saya nggak khawatir. Kata Sayyidina Umar. Yang saya khawatir ketika Allah tidak lagi memberi taufik kepada saya untuk doa. Kalau saya udah nggak mau doa itu yang bahaya. Nah, tapi kalau saya doa mau puluhan tahun dari lahir sampai mati nggak ada yang diijabah doa, saya nggak khawatir. Tapi saya khawatir kalau tidak lagi diberi taufik kepada Allah untuk doa. Berarti hatinya sudah nggak berharap lagi kepada Allah. Nah, kita mau berharap sama siapa kalau nggak kepada Allah? Jadi kalau kata guru saya nyampaikan, ya kamu doa banyak doa, apa yang kamu minta doa. Udah pengen minta supaya selamat ya doa, pengen minta supaya paham ilmu ya doa. Terus kalau belum diijabah gimana? Dan memangnya siapa yang bisa mengijabah kalau selain Allah? Kalau memang belum diijabah ya doa lagi sampai diijabah. Gitu. Seandainya pun sampai mati pun tidak diijabah ya juga tidak masalah, karena doa itu sendiri ibadah. Doa mukhul ibadah. Doa itu adalah mukh itu intisarinya ibadah. Lah kita doa sholat itu kan doa intinya Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni. Doa ihdinas siratal mustaqim. Sholatnya doa itu. Doa itu adalah bentuk butuhnya kita kepada Allah. Ini ibadah itu bentuk butuhnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah merasa tidak butuh kepada Allah, ini sangat-sangat durhaka. Naudzubillah. Kemudian juga bermanfaat untuk yang didoakan. Bermanfaat untuk yang didoakan. Untuk kita mendoakan yang masih hidup atau yang sudah wafat, itu doakan. Itu juga bermanfaat. Karena Nabi banyak sekali riwayat-riwayatnya menyatakan di antara doa yang diijabah adalah doa untuk saudara muslimnya bidzuhril ghaib. Doa untuk saudara muslimnya tanpa diketahui yang didoakan. Kita doakan tetangga, ya Allah murahkanlah rezekinya, dagangannya dilancarkan, urusan dilancarkan semua tetangga saya ini, ya Allah, sebut namanya. Tanpa dia tahu kalau kita doakan dia. Nah, itu termasuk doa yang diijabah. Berarti doa kita ya bermanfaat untuk yang didoakan. Karena tidak mungkin syariat itu mengajarkan atau menganjurkan sesuatu yang tidak ada faedahnya. Kalau misalkan tidak ada faedahnya doakan orang masih hidup, berarti syariat itu kosong, tidak mengajarkan hal-hal yang sia-sia. Kemudian apakah sampai sedekah atau pahala sedekahnya orang hidup sampai kepada mayit orang sudah wafat? Maka jawabannya sampai. Begitu juga ketika kita meniatkan mengirimkan atau mentransfer pahala amal-amal kita kepada orang yang sudah wafat, itu juga sampai. Dalilnya banyak sekali. Dalil Quran itu surah Al-Hasyr
Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Itu doa itu sering kita baca. Dan itu memang sudah termaktub dalam Al-Qur'an. Walladzina ja'u min ba'dihim yaqulun, mereka mengatakan Rabbana ighfir lana, ya Allah ampuni kami, wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan ampuni juga orang-orang yang sudah mendahului kami, maknanya sudah wafat duluan, bil iman, dengan keiman. Itu syaratnya kalau mau mentransfer pahala itu ya rekeningnya sama, ya sama-sama syahadat. Nah, sama-sama syahadat. Kalau kamu mentransfer pahala kepada orang yang mati dalam keadaan kafir, tidak nyampe. Tapi kalau masih dalam keadaan iman, sabaquna bil iman. Kalau sama-sama iman, walaupun orang fasik, orang pokoknya kalau wafat dalam keadaan kondisi iman pada Allah, itu juga akan sampai pahalanya. Itu yang pertama. Kemudian juga disyariatkannya sholat jenazah. Sholat jenazah itu diantaranya ya kita doa untuk mayit. Allah maghfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu. Ya Allah, ampuni dia, rahmati dia, maafkanlah dia. Nah itu kalau seandainya itu nggak nyampe doa itu, makanya sia-sia. Syariat yang mengajarkan amalan yang sia-sia. Kalau doa itu sampai, maka amalan-amalan yang lain pun juga sampai. Demikian. Jadi kalau kita meniatkan mentransfer pahala sedekah, atau pahala haji, atau pahala baca Quran, pahala ini itu segala macam doa itu sampai kepada yang hidup ataupun yang sudah wafat. Adapun caranya itu bebas, mau gimana pun, tidak harus 7 hari, nggak harus 3 hari, nggak harus 40 hari, ya setiap hari, pagi, siang, sore, setiap habis sholat, ya nyampe juga. Adapun itu ya, itu tradisi masing-masing lah, tidak semua harus demikian. Adapun kok teknis itu ya bebas siapa aja. Yang jelas esensinya adalah intinya bagaimana sampainya pahala itu kepada yang sudah wafat. Pahala baca Quran, pahala zikir, pahala sholawat, dan seterusnya. Soal hal naimul jannati, apakah nikmat surga ruhaniyun adalah nikmat rohani saja, nikmat yang bagian dalam saja. Am jismaniyun, ataukah nikmat berupa jasmani, berupa fisik. Wa kadzalika adzabun nar, begitu juga azab neraka. Kaifa huwa, bagaimana itu? Bagaimana azab itu? Hal huma daimani, apakah keduanya nikmat dan azab di surga dan neraka ini kekal, am yang qati'ani, ataukah ada batasnya, ataukah terputus? Jawabnya innal jannata, sungguhnya surga, tastamilu, mengandung atau terisi di dalamnya ala na'imain, ada 2 nikmat. Ar-ruhani, yaitu nikmat rohani, wal jismani, dan nikmat jasmani. Nikmatnya secara fisik. Faruhaniyu, maka kenikmatan rohani, litaladzadzir ruh, adalah untuk lezatnya roh atau senangnya roh. Tasbihi, seperti tasbih, wal ibadati, dan ibadah, wa ru'yatillahi, dan melihat kepada Allah Ta'ala. Wa i'lamihi, dan pemberitahuan Allah kepada dia, kepada penduduk surga, biridahu anhum, dengan ridhonya Allah kepada mereka. Wal jismani, dan kenikmatan jasmani, lidaladzul jismi, untuk kelezatan jasmani, kelezatan badan. Kal akli, seperti makan, wa syurbi, dan minum, wa nikahi, dan nikah. Wan naru, dan neraka, tastamilu, mengandung alal adzabil jismani, atas adab yang jasmani, adab yang fisik. Wal adzabir ruhani, dan adab yang rohani, adab yang batin. Wan na'imu wal adzabu, dan nikmat juga azab, fihima, di surga dan neraka, daimun, kekal terus, la yang qati'u abada, tidak terputus selamanya. Wa ahluhuma, dan penduduk keduanya, penduduk surga dan neraka, khaliduna, kekal, fihima, di surga dan neraka, wahuma, dan surga dan neraka itu maujudatanil ana, sekarang ini, sekarang detik ini juga sudah wujud, sudah ada. Bukan nanti adanya, sekarang sudah ada, dan diciptakan oleh Allah. Pertanyaannya, apakah surga neraka itu nikmat dan jasadnya itu jasmani atau rohani? Karena ini ada yang sebagian yang punya anggapan-anggapan bahwa itu surga itu cuman ya kenikmatan-kenikmatan kayak yang
tidak nyata lah. Atau yang kedua begitu juga neraka tuh ya bukan kayak disiksa, dibakar gitu, cuman yang intinya rasa-rasa penyesalan dan seterusnya. Jawabannya dua-duanya ada. Kenikmatan jasmani ada, kenikmatan rohani pun juga ada. Kenikmatan jasmani ya hal-hal yang apa namanya berupa kenikmatan jasmani ada disebutkan. Karena di situ inna ashabal jannatil yauma fi syughulin fakihun hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqiun lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un. Jadi lahum fiha fakihatun, mereka punya buah-buahan. Mereka punya buah-buahan. Hum wa azwajuhum, mereka dengan pasangan-pasangan dan istri-istrinya, dengan selir-selirnya. Nah, ini mereka apa namanya tentu saja makan, kemudian nikah, minum, itu semua adalah kenikmatan jasmani, itu ada. Dan ada kenikmatan rohani. Kenikmatan rohani itu kepuasan hati. Seperti kita di dunia ini kan kadang kita jasmaninya sedang sakit gitu, tapi hatinya plong, hatinya senang, hatinya segar. Entah sebab apa itulah kenikmatan jasmani, kenikmatan rohani. Nah, kenikmatan rohani di surga itu ya apa namanya tasbih. Nanti di surga itu masih ada tasbih, masih ada. Karena bagi orang yang sudah di dunia ini orang yang sudah basah lidahnya, lisannya itu dengan zikir, ahli zikir, orang thariqat, itu memang hakikatnya mereka tuh merasa manis, merasa lezat dengan zikir. Ahli jannatu yulhamuna dzikra kama yulhamuna nafas. Mereka dikasih ilham oleh Allah untuk zikir seperti diilhami untuk nafas. Kita nafas kan nggak kerasa, nafas. Begitu juga mereka ini terus zikir, lisannya itu zikir kepada Allah, itu sebuah kenikmatan rohani. Kemudian ru'yatullah, melihat kepada Allah, itu juga kenikmatan rohani. Dan juga pemberitahuan Allah, pengumuman Allah kepada ahli surga bahwa Allah ridho, puas kepada ahli surga, itu pun juga kenikmatan rohani. Sekarang aku ridho, puas kepada kalian, saya nggak akan marah lagi sama kalian. Nah, itu udah sebuah pengumuman yang sangat membahagiakan. Begitu juga azab neraka juga demikian. Azab neraka ya azab-azab yang dibakar, kemudian di segala macam dicambuk dan segalanya, itu kenikmat kesakitan atau siksa-siksa yang jasmani ada, dan kesakitan yang rohani, penyesalan pun juga semakin menyesal maka semakin sakit hatinya ahli neraka tersebut, naudzubillah. Dan keduanya itu kekal terus, tidak akan ada habisnya. Jadi ada beberapa hal, gitu, ada beberapa hal yang memang diciptakan Allah tuh ada awalnya, tapi akhirnya tidak ada. Di antaranya surga neraka itu. Surga neraka itu awalnya tidak ada dulu. Kemudian diciptakan ada, kemudian terus kekal sampai tidak ada batasnya. Masya Allah. Jadi kita kalau nggak bisa membayangkan tidak ada batas tuh nggak bisa bayangkan. Allahu Akbar. Dan sekarang wahuma maujudatanil an, dan surga neraka itu sekarang ini juga sudah ada, sudah wujud. Jadi apa namanya, Nabi suatu ketika lihat sahabat-sahabatnya itu ketawa. Kan Nabi mengatakan kurang lebihnya beliau bersabda, saya diperlihatkan surga neraka sekarang ini saya diperlihatkan surga neraka, dan saya nggak pernah melihat sedahsyat ini. Surga demikian dahsyatnya kenikmatannya, neraka pun saya juga diperlihatkan begitu dahsyatnya. Seandainya kalian tahu seperti apa yang aku tahu, la dhahiktum qalila wa bagaitum katsira, kalian akan sedikit tertawa dan banyak nangis. Kata Nabi, kalau kalian tahu apa yang aku lihat, kalian akan sedikit tertawa dan banyak nangis. Jadi maknanya sekarang ini, waktu itu sudah diciptakan itu surga neraka, sudah disiapkan. Tetapi akhirat itu, maksudnya akhirat itu adalah alam selepas terjadinya kiamat. Sebelum kiamat ya belum masuk neraka, surga belum masuk, masih di alam barzakh. Kalau dalam Al-Quran itu lahu ma baina aidina wa ma khalfana wa ma baina dzalik wa ma kana rabbuka nasiya. Allah yang menguasai ma baina aidina, apa yang di depan kami, maknanya kampung akhirat. Wa ma khalfana, dan apa yang di belakang kami, yaitu dunia. Wa ma baina dzalik, dan apa yang di antara dunia dan akhirat, yaitu apa?
alam barzakh. Alam barzakh itu alam kubur. Maknanya di alam kubur tuh masih ada urusan lagi gitu lah, ada urusan lagi. Di antaranya ya yang ulama sepakat itu doa itu sudah tidak bermanfaat lagi kalau di akhirat. Kalau di akhirat sudah lagi nggak manfaat sama sekali. Tapi kalau di alam barzakh masih dikubur, belum kiamat, nah itu masih ada manfaatnya. Nah, nanti masuk surga neraka itu selepas kiamat, baru setelah pengadilan, setelah hisab dan seterusnya, baru masuk surga, masuk neraka. Tapi kalau sebelum itu ya masih di alam barzakh. Yang sudah wafat itu masih di alam barzakh antara dunia dan akhirat. Wallahu a'lam. Sampai sini ada pertanyaan? Allahu Akbar. Tidak ada? Ya, semoga Allah SWT fahamkan kita. Allah istiqomahkan kita dalam iman dan amal. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.